Juga kami sempat menelusuri tempat kejadian perkara di kasus pembunuhan Vina, yakni yang ada di perkebunan, dan lokasi rumah Peggy ini tidak jauh nih dari lokasi atau TKP dari tempat kejadian perkara pembunuhan Vina dan juga Eki yang disebutkan dalam BAP ya begitu, atau dakwaan dari pihak kepolisian dan juga kejaksaan, yang mana memang dari lokasi kejadian atau di TKP yang ada di Gang Bakti itu posisinya memang tidak jauh dari jalan raya. Namun kalau saya bisa menjelaskan, jarak dari jalan raya menuju ke TKP yang sempat menjadi titik rekonstruksi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini jaraknya hanya sekitar 50 meter. Dan di situ juga lokasinya seperti perkebunan, sama seperti ini. Jadi sangat sepi sekali dan jarang sekali dilalui oleh masyarakat. Jadi itulah yang menjadi tempat dari titik pembunuhan atau lokasi yang dijadikan rekonstruksi oleh pihak kepolisian dan juga kejaksaan. Dan dari TKP tempat pembunuhan dan ruda paksa yang dilakukan oleh 11 pelaku terhadap Vina ini juga tidak jauh dari situ adalah jembatan, yang mana 11 pelaku ini disebut ini membuang atau menaruh jasad dari Vina dan juga Eki ini juga tidak jauh dari lokasi. Dan kami akan terus melaporkan, Reno dan juga saudara, bagaimana update dari kasus pembunuhan Vina yang ada di Cirebon ini. Kembali ke Reno. Tea, tadi kita juga lihat bersama bagaimana rumah itu berada di belakang Anda juga sampai dengan saat ini ya. Nah, bisa Anda jelaskan informasi sementara, apakah rumah itu didiami oleh Peggy Perong seorang diri, atau Peggy Perong beserta keluarganya, atau Peggy Perong dan juga dengan dua DPO lainnya, Andi dan Dani? Bagaimana informasinya? Ya, kalau informasi yang kami terima dari warga sekitar, ini rumah didiami oleh Peggy ini sangat jarang ya Reno, karena Peggy ini sejak lama sudah melakukan atau merantau ke Bandung. Jadi rumah yang dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ini adalah rumah yang jarang disinggahi oleh Peggy. Namun beberapa kali Peggy ini memang datang ke rumah ya, karena kedua orang tua dari Peggy ini sudah berpisah, sehingga yang ada di rumah ini tadi kami mendapatkan informasinya adalah kalau tidak salah nenek dan juga ibu dari Peggy Perong. Dan ya karena Peggy kebanyakan merantau di Bandung, sehingga warga sekitarnya juga jarang sekali bertemu dengan Peggy dan melakukan komunikasi. Dan kebanyakan warga di sini ini adalah pedagang, sehingga mereka ini juga jarang berkomunikasi satu sama lain karena keseringan pulang pada sore hari ya. Dan pada sore hari ini sekitar sudah sepi, sehingga mereka juga mengatakan bahwa keluarga dari Peggy Perong yang ada di sini atau rumah yang digeledah ini juga tidak terlalu terbuka terhadap keluarga terhadap tetangga sekitar, sehingga mereka juga tidak terlalu tahu ya bagaimana kondisi dari keluarga Peggy Perong. Dan untuk kedua DPO ini disebutkan tadi juga tidak ada informasi bahwa mereka tinggal satu rumah. Seperti yang tadi saya katakan, ini di Desa Kepongpongan, dan ini sangat jauh sekali dari tempat tinggal yang disebutkan oleh Polda Jabar, yang mana dalam DPO itu disebutkan bahwa desa yang menjadi lokasi dari tempat tinggal terakhir dari ketiga pelaku adalah Desa Banjarwangun, dan itu letaknya sekitar 45 menit nih Reno dan saudara dari tempat tinggal Peggy Perong. Sehingga ini juga menjadi pertanyaan ya bagi pihak kepolisian, kenapa Polda Jabar menetapkan tempat tinggal terakhir dari Peggy Perong ini sangat jauh sekali dengan lokasi penggeledahan. Dan nantinya ini pendalaman masih dilakukan ya oleh pihak kepolisian, karena yang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat, kenapa selama 8 tahun ini polisi baru menemukan 3 buronan ini baru ditemukan hanya 1. Dan ini juga menjadi pertanyaan karena tadi menurut pihak kepolisian juga alat bukti yang harus dikumpulkan ini juga harus dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bisa menangkap dari Peggy Perong. Dan kami juga masih terus mengupdate, atau mungkin nanti kami akan mencoba untuk mewawancarai keluarganya, namun sampai saat ini tidak ada satupun keluarga dari Peggy Perong yang keluar dari rumah untuk menemui kami untuk bisa memberikan keterangan kira-kira apa saja tadi barang-barang dari Peggy yang disita oleh pihak kepolisian, dan juga apa saja tadi yang sempat ditanyakan oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 2,5 jam dari pukul 2 siang hingga pukul setengah 5. Reno. Ya, Tea, berarti pada saat penggeledahan tadi ada saudara dari Peggy di dalam rumah itu tadi, dan apakah eh, saudara yang berada di dalam rumah itu seperti Anda sebutkan, nenek dan ada satu orang lagi, atau ada pihak lain yang ditemukan pada saat penggeledahan terjadi? Ya, kalau untuk itu tadi kami sempat bertanya dengan Kasat Reskrim dari
Polres Kota Cirebon yang mengatakan bahwa saat penggeledahan ini mereka menemui 3 anggota keluarga dari Peggy Peron. Namun untuk 3 anggota keluarganya siapa saja yang ditemui oleh pihak kepolisian ini tadi mereka tidak menyampaikan dengan gamblang siapa saja yang ditemui, apakah benar ada ibu dan juga nenek Peggy yang juga ditemui oleh pihak kepolisian, karena kami juga belum melihat satu orang pun yang keluar dari rumah Peggy Peron untuk memberikan keterangan kepada kami awak media. Kami juga bisa belum bertanya-tanya kira-kira apakah mereka ditemui oleh pihak kepolisian dan juga siapa saja tadi yang ditemui, karena tadi yang keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian setelah dilakukan penggeledahan ini sangat singkat sekali. Ia hanya mengatakan bahwa mereka ini melakukan penggeledahan dan bertemu dengan 3 anggota keluarga dari Peggy Peron. Lalu mereka juga mengatakan ada beberapa barang Peggy yang juga disita oleh pihak kepolisian, namun mereka ini juga tidak menjelaskan ya dengan gamblang apa saja kira-kira barang yang disita